Oke teman-teman, kali ini saya coba sharing tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Royalki ya teman-teman. Ini untuk menu di home ya, menu di home di sini ada API binding ya. Ini untuk dikoneksikan ke Binance ya, untuk diikat ke Binance ya. Dan untuk halaman kedua di sini, ini adalah catatan profit. Setiap harinya berapa kita dapat profit di sini kita bisa lihat. Ya, hari ini dapat misal tanggal 21 ini dapat 20 USDT dan apa aja koin-koin yang profit bisa kita lihat. Contoh di sini ada Atom ya. Terus Atom kencang. Ya, di sini ada Kava ya, koin-koin yang profit di tanggal 20. Dan untuk berikutnya, fitur berikutnya ini transaksi record, ini riwayat jual dan beli. Ya, bisa kita cek di sini. Ini sesuai dengan yang ada di Binance. Teman-teman bisa cek juga di Binance, di perdagangan ini sama ya. Dengan yang ada di Royalki, catatan jual dan beli koin ya. Terus fitur selanjutnya di sini invite friend ya. Ini untuk kode referensi. Jadi misal ada teman yang mau bergabung, bisa teman kasih referensi teman-teman masing-masing di sini. Ya, bisa klik salin di sini ya. Atau bisa copy recommended URL. Ini untuk register terlebih dulu. Oke, dan untuk selanjutnya fitur yang di dalam koin. Contoh ya, saya klik salah satu koin. Oke, di sini ada one shot. Jadi dimaksud dengan one shot, dia hanya bekerja satu kali take profit. Misal ini koin ETH ya. Ini saya rubah ke one shot. Ya, di sini bisa kelihatan one shot. Nah, ketika ETH ini take profit, maka robot tidak akan membeli lagi koin ETH ini. Dia akan stop. Ya, ketika take profit, dia akan berhenti, tidak membeli lagi ETH karena kita one shot. Artinya apa? Kita bisa ganti koin yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Kalau kita mau ganti koin. Tapi kalau kita masih mau pakai ETH, kita tetap harus pakai circle. Ya, circle. Nah, ini selanjutnya ada menu sell. Ini sell ini bisa kita gunakan untuk cut loss atau contoh ketika profit tapi robot belum sell. Misal sudah plusnya itu 2%, 5%, 10% gitu kan. Tapi robot belum jual, tapi kita buru-buru pingin ngejual gitu kan. Nah, itu bisa kita tekan sell. Tapi kalau saya sih biarkan aja ya, biar robot yang eksekusi. Nah, di sini juga ada fitur buy atau beli. Nah, di sini kita bisa beli manual. Ini juga kita bisa gunakan buat teman-teman yang sudah paham betul dengan analisa market. Contoh koin ETH ini mau naik gitu kan, mau up. Nah, kita bisa cepat-cepat buy manual di sini, misal 500 atau 1000 gitu kan. Nah, itu bisa. Tapi ini tetap membutuhkan pengalaman jam terbang lah ya, analisa market yang tepat. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai floating. Berguna untuk floating. Tapi untuk floating saya sarankan minus di atas 30. Ini saya contoh ada koin SLP ya. Ini minusnya di 37%. Udah minus ya. Nah, ini kalau saya floating sebenarnya udah bagus posisinya ya, kalau ada dana lebih ya teman-teman. Saya klik buy, ini contohnya ya. Nah, ini di sini minus 37%. Seandainya sama floating di sini, misal saya ada dana nganggur lah ya 2000. Nah, kalau saya floating 2000 ya, di sini akan berkurang menjadi 9,50 dari 37 ke 9. Artinya apa? Mendekati profit. Seperti itu. Jadi kita hanya menunggu sebentar buat take profit, maka koin SLP akan sell. Gitu kan? Akan sell dan lolos dari minus ini kan, lolos. Berarti kita udah take profit. Dan untuk berikutnya ada margin call. Nah, ini margin call ya teman-teman. Jadi margin call ini berfungsi untuk stop. Ya, kalau kita stop, dia akan stop, tidak bisa callback, tidak callback. Contoh koin ini ya terjadi dump atau turun ya, turun. Yang harusnya robot membeli
ya yang membeli. Misal dia turun ke 3,6%, turun ke 4%, dia harusnya membeli ya di layar 2 atau membeli di layar 3 gitu kan. Karena margin call-nya kita stop, maka robot tidak akan membeli ya sampai kita open lagi. Ya, sampai di sini kita open lagi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Maka robot akan membeli ketika terjadi penurunan seperti ini ya. Kalau dari awal stop margin call-nya, dia tidak akan membeli, tidak akan callback di bawah sampai layar ketiga. Dia akan berhenti aja, tidak akan membeli ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini ada strategi mode. Strategi mode ini, kalau untuk yang pertama ya, yang pertama ini artinya kita kembali ke sini. Artinya dari layar 1 sampai layar 5 harus terjual sekaligus baru bisa take profit. Ya, ini untuk yang pertama. Ini dari layar 1 dan layar sampai layar 5 harus terjual semua baru take profit. Nah, untuk yang kedua, subbin mode ini artinya khusus di layar kelima. Jadi tidak harus menunggu layar 1 sampai layar 4 terjual. Tapi bisa profit, dalam artian masih minus merah tapi profit. Karena apa? Di layar 5 bisa terjual lebih dulu. Nah, kalau kita pilih di sini, ini bisa profit di layar 5, cuman tidak ada riwayat transaksi record ya. Di record transaksi dia tidak ada ya, dan robot pun tidak mengambil fee di bagian ini. Beda dengan di sini ya, mode real time. Mode real time ini sama fungsinya dengan layar kedua ini. Di layar kelima bisa take profit tanpa menunggu layar 1 sampai layar 4 terjual. Nah, cuman bedanya di sini ada catatan di record transaksi. Misal layar kelima terjual ya, maka di record transaksi ini akan ada, yaitu di sini ya teman-teman ya. Di sini ya record transaksi ada. Nah, contoh seperti ini di layar kelima koin Uni terjual, dia ada di sini record transaksi. Beda dengan yang ini ya teman-teman, yang di sini ya. Dia tidak ada catatan record, dan robot pun di sini tidak ngambil fee. Bedanya di sini ada catatan tapi robot mengambil fee ya 20%, tetap mengambil 20% untuk dibagi-bagikan sebagai sharing profit. Seperti ya teman-teman. Kalau saya pakai yang ini ya, yang mode real time. Oke, untuk itulah beberapa fitur dari Realkey.